Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Misbahuddin. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan membacakan cerita pendek yang berjudul Teduh Setelah Terik. Dalam sebuah kampung di lereng Gunung Guntur, terdapat suatu keluarga yang tentram, damai, dan makmur. Itu adalah keluarga Putri, keluarga sederhana yang diisi oleh sepasang suami istri dan satu anak yang bernama Putri. Namun, ketentraman keluarganya tidaklah berlangsung lama, karena akhir-akhir ini Putri sering mendengar orang tuanya bertengkar yang entah apa alasan hal itu terjadi. Suatu malam, gemuruh angin yang menerpa ranting terdengar memecah keheningan, membuat suasana malam itu terasa semakin dingin. Putri yang pada saat itu masih berusia 12 tahun tampak sedang berbaring sembari menatap remang-remang cahaya yang menyusup melalui celah kamar jendela. Tak lama kemudian terdengar suara keributan dari ruang tamu. "Sekarang kamu harus memilih, aku atau dia," ujar Bu Siska sambil menunjuk perempuan itu. "Aku memilih dia," ujar Pak Ridwan sambil menunjuk wanita tersebut. "Baiklah, jika kamu memilih wanita ini, maka aku akan pergi bersama anakku," ujar Bu Siska lagi. Ia terdiam dan hanya bisa mendengarkan pembicaraan kedua orang tuanya. Ia tak mampu melakukan apa-apa pada saat itu, mengingat usianya yang masih kecil. Pertengkaran kedua orang tuanya merupakan hal yang paling dia benci. Entah mengapa mereka selalu bertengkar. Ini bukan pertengkaran yang pertama kali terjadi, melainkan sudah beberapa kali terjadi. Ada rasa kesedihan yang mendalam dalam hatinya. Ia tak bisa melakukan apapun selain melihat segala yang terjadi dengan keluarganya dan menyimpan kesedihan itu dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, "Putri, ayo ikut mama, kita pergi nak," ujar Bu Siska sambil membangunkan Putri dari tempat tidur. Putri pun segera bangkit dan menggandeng tangan ibunya. Sesampainya di pintu, "Aku memilihmu saja, karena anakku ada bersamamu," ujar Pak Ridwan tiba-tiba. Bu Siska pun terdiam sesaat dan kemudian berkata, "Baiklah, jika kau memilihku, maka wanita ini harus pergi dari sini." Pertengkaran pun akhirnya mereda. Malam pun kembali sunyi. Putri pun kembali ke tempat tidur dan terlelap tidur masuk ke alam mimpi. Peristiwa ini bukan yang pertama kali terjadi dalam keluarganya. Beberapa waktu lalu hal seperti ini juga pernah terjadi. Entah sejak kapan Pak Ridwan yang pada awalnya sangat mencintai Bu Siska berpaling mengkhianatinya saat ini. Pak Ridwan adalah seorang supir antar pulau yang jarang pulang ke rumahnya. Dalam pekerjaannya, ia bertemu dengan banyak klien yang diantaranya adalah wanita-wanita penggoda. Para wanita tersebut sering memberikan barang-barang kepada Pak Ridwan. Yang entah apa barang-barang tersebut. Pak Ridwan pun selalu berusaha menutupi kesalahannya. Namun anehnya, Bu Siska selalu berhasil mengungkapnya. Ketika Bu Siska mencoba untuk mengungkapkan kesalahan suaminya itu, Pak Ridwan selalu memukulnya dan melakukan hal-hal lain yang bagi Putri itu sangat menyakitkan, sehingga membuatnya sempat trauma dan memutuskan untuk tak ingin menikah. Keesokan harinya, wanita itu berpamitan kepada ibuku dan bersiap-siap untuk meninggalkan rumah kami. Ada perasaan lega dalam hatiku dan aku berharap wanita tersebut tidak akan kembali lagi. Imbuh Putri dalam hati. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, Bu Siska dan Pak Ridwan
memutuskan untuk pindah tempat tinggal. Putri merasa cukup sedih karena harus meninggalkan kampung halamannya dan saudara-saudaranya. Kebersamaan yang selama ini mereka rasakan terpaksa harus terhenti karena kepindahannya. Dengan berat hati dan berlinang air mata, Putri memasuki mobil L300 yang berwarna biru tua itu. Ada kecemasan, kesedihan, dan kerinduan yang dalam akan kampung halamannya itu. Sampai bertemu kembali kampung halamanku, bisiknya dalam hati. Beberapa lama setelah kepindahan keluarga Pak Ridwan, tiba-tiba terdengar kabar yang begitu memilukan. Tempat tinggal mereka dahulu terkena bencana alam. Gempa bumi dengan skala besar menyapu habis seluruh rumah dan isinya. Termasuk beberapa saudara Pak Ridwan juga ikut menjadi korban bencana alam yang dahsyat itu. Beberapa tahun setelah peristiwa itu, Putri pun menyadari bahwa kalau bukan Tuhan yang berencana memindahkan mereka, mungkin mereka akan menjadi salah satu korban peristiwa tersebut. Pesan dari cerita pendek yang barusan saya bacakan adalah fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Intinya jangan lupa untuk bersyukur dengan takdir yang Allah rencanakan, karena kita tidak tahu ke depannya akan terjadi hal-hal yang mengejutkan dan membuat kita bahagia. Terima kasih, sekian dari saya. Saya Muhammad Hafid Misbahuddin, pamit undur diri. Semoga Anda terhibur dengan cerpen yang barusan saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.